Ya Allah, kamu kenapa Arif? Kamu baik-baik saja? Saking terbawa perasaannya hingga saya tidak menyadari kehadiran ibu yang telah berdiri di samping saya. Ruangan kerja ini adalah ruangan ternyaman saat ini yang saya punya. Di dalamnya saya bisa melakukan apa saja, termasuk menangis, dan tadi saya lupa mengunci pintu. Cerita sama Ibu Rif, jangan kamu simpan sendiri. Mendengar itu saya hanya bisa menggeleng. Sekali lagi maafkan Ibu Rif, ibu yang memaksa kamu untuk menikah lagi. Jika ibu tahu kamu bakalan tidak bahagia, ibu tidak akan memaksa kamu nak. Ucap ibu tak kalah sedihnya. Ibu tahu jika saya sangat jarang menangis. Kenapa saya menjadi sangat cengeng saat ini? Tidak apa-apa Bu, Ibu jangan menyalahkan diri Ibu terus-menerus. Semua ini juga menjadi pilihan saya. Saya berusaha menenangkan Ibu. Arif, Ibu lihat Zaskia keadaannya sudah mulai membaik. Apa sebaiknya kita ceritakan saja perihal pernikahan kamu dengan Mirna? Saya tercenung mendengar penuturan Ibu. Benarkah? Apakah sekarang saatnya? Saya pun sudah tidak sanggup menjalani kondisi seperti saat ini. Mirna sudah sepatutnya mendapatkan haknya sebagai seorang istri. Namun di sisi lain ada hati yang berusaha saya jaga agar tidak terluka. Cepat atau lambat Zaskia akan mengetahui semuanya, Rif. Sebaiknya dia mengetahui langsung dari kamu. Seorang istri biasanya punya sinyal yang kuat untuk menangkap hal-hal yang sudah tidak lazim pada suaminya. Saya kembali bergeming dan berpikir, tidak dapat membayangkan bagaimana reaksi Zaskia nantinya. Apa dia akan membenci saya karena saya tidak sebaik yang dia kira, karena saya tidak setia, sebab tidak ada wanita yang rela dimadu. Kadang saya berpikir bahwa takdir tengah mempermainkan saya, akan tetapi saya tepis karena pikiran seperti itu hanya pantas bagi orang yang putus asa, dan saya tidak ingin termasuk dalam golongan tersebut. Cukup selama saya berpikir hingga akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti saran ibu. Hari ini saya akan mengungkapkan perihal pernikahan kedua saya kepada Zaskia. Sepanjang malam saya terus berdoa agar diberi kemudahan dan yang terbaik untuk kehidupan rumah tangga saya. Memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi setelahnya bukanlah hal yang baik, yang ada hanya akan menambah kebuntuan, tidak menyelesaikan masalah. Saya tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun, sebab itulah saya serahkan semua keputusan kepada Allah, sambil terus mengumpulkan kepingan-kepingan hati yang sebelumnya tidak utuh menerima sosok Mirna. Dari keterpaksaan, rasa kasihan hingga menjadi sebuah keikhlasan. Sebelumnya dan mungkin hingga saat ini saya belum mencintai gadis itu. Namun saya meyakini bahwa cinta bisa tumbuh seiring berjalannya waktu, karena saya menghargai ikatan suci yang bernama pernikahan, sebuah ikatan yang agung yang tidak boleh dipermainkan. Mungkin saat ini saya menjadi orang yang sangat serakah karena menginginkan kedua wanita ini sekaligus. Namun bukankah mereka adalah istri-istri saya, tanggung jawab saya. Alhamdulillah Rif, kamu bisa pulang cepat. Sini, Mama dan Papa Zaskia baru saja datang. Sesampai di rumah, suara ibu langsung menghadang langkah saya. Saya pun segera berbalik arah. Semua orang tampak tengah berkumpul. Ibu, Mama, Papa, Zaskia, Salsa, dan Mirna. Salsa berada dalam pangkuannya. Salsa memang sedikit manja padanya. Gadis kecil usia 6 tahun itu seharusnya sudah bisa duduk sendiri, bukan? Mungkin karena dia tahu bahwa dia anak sematawayang, makanya dia bersikap manja. Sebetulnya hari ini saya sengaja pulang cepat karena berencana akan jujur kepada Zaskia. Saking kepikirannya saya sampai lupa bahwa hari ini Papa dan Mama datang. Mereka kelihatan sudah menempel di dekat Zaskia, tanpa ada rona kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan pada keduanya. Saya menyalami Papa dan Mama untuk kemudian memilih duduk di dekat mereka. Sehat kamu nak? Pertanyaan Papa serasa hangat di hati saya. Papa memang sosok yang sangat perhatian dan peduli. Saya menjawab dengan sebuah anggukan. Tapi bukankah seharusnya saya yang bertanya seperti itu kepada Papa dan Mama? Alhamdulillah baik Pak. Mah, jawab saya sekenanya. Kok pulangnya cepat sih Mas? Enggak seperti biasanya. Zaskia membuka suara. Saya, oh, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama kamu. Semua mata sekarang seolah-olah tengah tertuju kepada saya, seperti bisa menebak isi kepala saya. Ya Allah, jika Zaskia tahu bahwa semua orang di rumah ini tengah menyembunyikan sesuatu darinya, tentu Zaskia akan sangat marah dan kecewa. Saya jadi tidak tega. Saya juga ingin mengatakan sesuatu padamu, Mas.
imbuh Zaskia. Mata saya menatapnya mencari sesuatu di sana. Wajah itu kemudian tersenyum, sebuah senyum yang artinya entah, tidak bisa saya definisikan. Kalian sekarang main rahasia-rahasian ya dari ibu, suara ibu seketika. Zaskia kembali mengulas senyum. Entah kenapa saya menangkap keanehan pada wajah miliknya. Apa yang ingin dibicarakan Zaskia? Apa jangan-jangan dia sudah tahu? Ah, tidak mungkin, buktinya Zaskia malah tersenyum. Mana mungkin seorang istri tersenyum ketika mengetahui bahwa suaminya punya wanita lain. Bagaimana ibadah umrohnya, Mah, Pa, Mama dan Papa bawa oleh-oleh nggak? Saya mengedarkan pandangan ke sekitarnya. Tidak ada penampakan bungkusan atau apapun. Kenapa? Kamu lapar, Rif? Sejujurnya saya belum makan siang. Saking terburu-burunya saya melewatkan waktu makan siang di kantor. Alhamdulillah umrohnya lancar, Rif. Ada tuh, sudah dibawa Mbak ke dalam. Mama bawa air zam-zam, rutab, kismis sama bakpia kesukaan kamu, jawab Mama lembut. Sebelah tangannya masih saja memeluk erat Zaskia. Mereka masih melepas rindu. Semua ini atas kehendak Allah, Ma. Saya sendiri masih berasa mimpi melihat Zaskia seperti saat ini, ucap saya. Ikut merasakan kebahagiaan yang sama. Mama pun mengangguk. Kamu apa kabar, Mir? Mama melemparkan pandangan ke arah Mirna. Alhamdulillah baik, Bu. Seperti yang Ibu lihat, jawab Mirna. Cucu nenek bagaimana? Nenek kangen tahu, sambung Mama yang kemudian merentangkan kedua tangannya. Salsa pun beralih ke dalam pangkuan Mama. Salsa juga kangen sama nenek. Nenek sih perginya lama. Kami pun terkekeh mendengar ucapan Salsa. Mah, Pa, saya itu bersyukur sekali dengan adanya Mirna selama ini. Dia banyak membantu saya dan yang paling penting dia sudah sangat berjasa karena telah merawat dan membesarkan Salsa. Suara Zaskia membuat suasana kembali hening. Entah untuk keberapa kalinya saya mendengar kalimat pujian keluar dari kedua bibirnya untuk Mirna. Untuk sesaat semua terjebak dalam pikiran masing-masing. Papa juga sangat berterima kasih sama Mirna. Dia memang telah banyak membantu kita. Kamu beruntung, banyak orang yang sayang dan peduli sama kamu. Jangan berlebihan, Mbak, Pak. Semua itu sudah menjadi tugas saya dan saya senang melakukannya, ucap Mirna canggung. Kamu selalu saja begitu, Mir. Menambah rasa kagum saya sama kamu, timpal Zaskia. Tatapannya saat ini sulit diartikan terhadap Mirna. Saya menggaruk kepala yang tidak gatal. Bagaimana jika Zaskia tahu bahwa Mirna adalah